Selamat pagi. Pagi. Semangat belajar. Apa kabar? Semangat sekali ya. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kenapa Fairis? Ada lagi? Kenapa? Sakit ya. Baik. Akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Masih melanjutkan dari elemen Pancasila. Tujuan yang pertama adalah kalian kan sudah belajar atau mengupas materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian menghayati tentang pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian yang ketiga ini adalah kalian mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, baik anak-anak, di tujuan yang ketiga ini, kalian nanti akan mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam lingkup yang lebih dekat dengan kalian, yaitu di lingkungan sekolah dan keluarga. Kemarin sudah beberapa dipaparkan contoh Pancasila dalam kehidupan di sekolah, Pancasila di dalam lingkungan keluarga. Nah, 3, 4, 5. Nah, kalau ini kan kemarin sudah dijelaskan ya, ada 5 sila. Sila 1, 2, 3, 4, 5 yang mengatur undang-undang dasar yang mengatur di sila masing-masing silanya. Ada contohnya di sila pertama ada di Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang agama. Kemudian pandangan hidup bangsa sama dengan ideologi. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa, negara. Kemudian dua fenomena ini ya Ibu akan share di grup kelas. Oke, HP-nya bisa dikeluarkan. Iya. Tapi sebelumnya Ibu sudah membentuk kelompok kan? Iya. Sekarang silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok ini adalah kelompok diskusi kecil yang harus didiskusikan 4 orang. Silahkan langsung saja hadap ke belakang. Ini satu kelompok kan sesuai dengan tempat duduknya. Kelompokan ya. Kelompokan. Yuk. Ya baik, sudah kumpul per kelompok masing-masing ya. Nah baik, sekarang Ibu akan share ya LKPD-nya langsung di grup kelas. Menghemat kertas ya. Ya silahkan. 1, 2, 3, HP-nya boleh dikeluarkan di grup kelas, silahkan Ibu share. Oke, satu kelompok. Satu kelompok ada yang bawa HP aman ya. Ibu kemarin sudah bilang yang HP-nya tidak ada kuotanya tidak usah dibawa. Yang dibawa yang ada kuotanya saja. Oke, HP-nya mana? Dikeluarkan, nggak usah malu-malu. Kalau ini nggak ada paketannya. Oh, ya udah sini. Oke. Gimana? Ada kesulitan? Barangkali ada yang mau ditanya apa? 5 modul. 5 Hedonisme apa? Apa? Hedonisme. Itu kalau konsumerisme di buku paket, coba dicek buku paketnya. Nah, buku LKS ya. Di sini halaman 14. Di sini lihat. Lihat konsumerisme dicek. Ini pasti ada ketidaksinkronan dengan yang ada di internet. Coba. Nih. Kalau sini kan kebijakan ya.
Padahal ini sebenarnya kebalikannya. Konsumerisme itu kan gaya hidup konsumtifnya itu loh. Iya. Nah, kamu cari di mana di internet kan tadi kan? Iya. Nanti bisa ditambahkan pengertian dari konsumerisme dan hedonisme. Itu. Dampaknya ditambahkan, Mbak. Sudah. Oke, sip. Dampak negatifnya banyak, ada berapa dampak? Gimana? Identitas udah. Oke. Udah selesai ya. Dampak sudah. Sudah. Sip. Gimana? Anak-anak udah selesai? Kalau begitu Ibu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kelompok yang ingin presentasi duluan ke depan. Silakan. Kelompok siapa? Kelompoknya Gloria. Silakan. Gloria, Firza, Aji, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama saya Firza Apriliani. Perkenalkan, nama saya Gloria Mercikalaka. Perkenalkan, nama saya Widi Setia Sulistaning Budi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Setiawan. Di sini saya akan membacakan tentang dua fenomena, yaitu konsumerisme dan hedonisme. Pertama, informasi tentang konsumerisme. Secara sederhana, konsumerisme merupakan gaya hidup di mana manusia menjadi pecandu dari suatu produk. Faktor penyebab gaya hidup konsumerisme yaitu kemajuan teknologi. Contohnya untuk memasarkan sesuatu kini dapat menggunakan sosial media. Yang kedua, globalisasi. Kini seseorang dapat dengan mudah mendapatkan beragam produk untuk memenuhi kepuasan individu. 3. Tren gaya hidup. Tren dapat menyebar luas ke segala kalangan masyarakat melalui berbagai platform. Salah satunya adalah sosial media. Dan yang terakhir adalah budaya pop. Ciri-ciri konsumerisme. 1. Konsumen menjadi trendsetter. 2. Rasa bangga terhadap penampilan dan kepemilikan barang. 3. Sekedar mengikuti tren. Contoh fenomena konsumerisme. Mengikuti tren investasi reksadana yang dapat dilakukan melalui one mobil. 2. Mengikuti tren yang sedang high demand untuk mendapatkan cuan bisnis. Contoh fenomena konsumerisme atas dasar ikut-ikutan. Orang yang mengoleksi barang-barang branded terbaru hanya untuk menaikkan status sosial. Sini dampak positif konsumerisme. Dampak positif konsumerisme. 1. Dapat mengurangi dampak pengangguran. Dampak negatif konsumerisme adalah seseorang berperilaku boros dan lebih mementingkan kebutuhan yang tidak berguna dibandingkan kebutuhan pokok. Informasi tentang hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kebahagiaan bisa didapatkan dengan memenuhi kesenangan atau kepuasan secara pribadi. Penyebab hedonisme. 1. Diri sendiri, adanya hasrat dalam diri yang meliputi watak, motif, pengalaman, dan pengamatan. 2. Keluarga menuruti semua kebutuhan seseorang dapat memicu seseorang untuk memiliki pandangan hidup hedonisme. 3. Lingkungan. Contohnya rela berutang kepada banyak orang untuk membeli iPhone versi terbaru. Ciri-ciri hedonisme. Tidak pernah puas. 2. Impulsif dalam berbelanja. 3. Suka kemewahan. 4. Cenderung egois. Dampak positif hedonisme. Mengajak manusia untuk menikmati kehidupan dengan kehidupan dan kesenangannya. Dampak negatif hedonisme. 1.
pengeluhan keuangan yang buruk. 2. Tidak Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Oke. Ciri-ciri konsumenisme. Salah satunya ada konsumen menjadi trendsetter. 2. Rasa bangga terhadap penampilan dan kepemilikan barang. 3. Sekedar mengikuti tren dan lain-lain. Gimana? Ditanyakan lagi apa sudah puas? Itu temannya? Masih ada. Oh, masih ada lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri hedonisme. 1. Tidak pernah puas. 2. Impulsif dalam berbelanja. 3. Suka kemewahan. 4. Cenderung egois. Sudah jelas? Sudah jelas. Barangkali lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol, jempol, salut. Baik, terima kasih. Baik sekali, silakan duduk kembali kelompok. Iya, baik. Baik anak-anak, tadi kita sudah melihat teman-teman melakukan presentasi di depan. Sudah beberapa kelompok, sudah 4 kelompok maju ke depan. Kemudian tadi Ibu sempat sebenarnya bagus ya, dari dampak positif dan negatif. Dampak positifnya hanya 1, dampak negatifnya banyak sekali ya. Tadi contohnya pas kelompoknya Gloria maju ke depan. Dampak positifnya 1, dampak positifnya mengurangi pengangguran ya tadi ya. Ya betul sekali. Ketika orang mau belanja, orang mau membeli barang banyak, otomatis produksinya makin naik. Di sana baik untuk kehidupan ekonomi. Tapi negatifnya banyak sekali. Gara-gara hidup hedon, gara-gara hidup konsumerisme ini, orang-orang cenderung melakukan segala macam cara untuk kepentingan dirinya supaya eksistensi dirinya selalu up, betul? Kemudian terlilit utang. Kita tahu bahwa fenomena di lingkungan kita itu banyak sekali, ya. Orang-orang itu lebih senang utang untuk membeli hal-hal atau barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, gitu ya. Dan terus menerus, apalagi sekarang genjatan senjatanya dengan sosial media. Orang cenderung takut dianggap miskin. Orang cenderung takut atau khawatir tidak mau dibilang tidak eksis. Padahal pada kenyataannya kita semua adalah orang miskin. Wah, Ibu tidak bilang ya, miskin benar. Widi miskin apa kaya? Sederhana. Sederhana itu letaknya di mana? Di tengah. Gimana? Kalian miskin? Benar, benar mengakui miskin. Kalau tidak percaya Ibu mau tanya, yang pakai gas warna hijau di rumah Jong. Oh, bangga dong ya. Ada yang selain warna hijau melon di rumah Jong. Yang selain pakai warna hijau, Jong, ada yang pakai bukan hijau di rumah Jong. Ini kamu tadi tidak ngacung. Pakai warna apa? Oh, ngacung. Kirain tidak ngacung. Berarti tidak ada orang kaya di sini ya? Iya, fix. Kalau tidak percaya ke rumah, lihat di dapur ada gas warna hijau, bunyinya apa? Hanya untuk orang miskin. Siapa yang miskin? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sip. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, untuk materi ini kita cukupkan. Tapi Ibu sekarang mau tanya. Dalam pembelajaran hari ini, ya. Ini banyak gitu. Gak apa-apa nanti.
Siap, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada materi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh istirahat ya, langsung ya. Oh, sedo.